Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita melanjutkan lagi teori-teori catur. Untuk saat ini kita akan membahas tentang karakteristik atau sifat-sifat kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap buah catur. Pertama kita memulai dari pion. Nah, pion ini nilainya 1. Pion adalah satu-satunya buah catur yang dirancang untuk tidak bisa mundur. Semua buah catur ini, benteng, kuda, gajah, raja, menteri, semuanya bisa mundur. Cuma pion yang tidak bisa mundur. Untuk pertama, pion ini cara jalannya maju. Langkah pertama boleh 1 langkah atau 2 langkah. Boleh 2 langkah atau 1 langkah untuk langkah pertama. Langkah selanjutnya hanya 1 langkah. Jadi setelah dia jalan pertama begini 1 langkah, cuman boleh maju 1 langkah. Nah, jadi hanya langkah pertama yang boleh 2 langkah atau 1 langkah. Nah, pion ini mempunyai keistimewaan setelah permainan akhir atau endgame, karena kalau setelah perwira-perwira ini habis, dia akan menjadi bisa karena kalau dia sudah sampai ke kotak yang ke-8 sini, dia akan menjadi menteri atau perwira yang lainnya. Kadang-kadang kalau sisa 3 perwira begini saja, lawan kita sisa gajah gini, kita bisa menang yang pion ini. Dan pion ini kelebihannya setelah atau kekuatannya itu menjadi berlipat setelah permainan akhir begini. Setelah permainan akhir begini, misalnya begini, nah ini dia menjadi kekuatannya menjadi berlipat. Dan pion gandeng seperti ini dengan berpisah seperti ini lebih kuat yang gandeng seperti ini. Jadi pion gandeng seperti ini lebih kuat daripada pion pisah seperti ini. Pion gandeng begini lebih kuat daripada berpisah begini. Kemudian pion yang di tengah ini lebih kuat daripada pion yang di pinggir seperti ini. Jadi untuk pion itu kelebihannya, karakternya dia kalau di tengah seperti ini di permainan akhir ini menjadi sangat kuat. Nah, pion 2 seperti ini lawan raja begini pun nggak bisa dimakan, karena kalau yang begini dimakan, 1 dimakan gini, yang ini jadi nggak keuber. Tuh, jadi. Nah, itu untuk karakter pion. Hebat pion ini, tidak dirancang untuk mundur. Kemudian kita membahas lagi karakteristik dari benteng. Benteng ini diagonal begini jalannya, nah begini diagonal. Nah, benteng ini biasanya untuk awal-awal permainan dia hanya bersembunyi aja atau agak pasif untuk awal-awal permainan. Nah, jadi benteng ini kalau awal-awal permainan bahkan sampai 1/3 permainan tuh kalau dimajukan begini dia malah menjadi lemah karena gampang diserang oleh lawan. Kalau kita majukan begini dia gampang diserang oleh lawan. Jadi dia untuk dari awal sampai 1/3 permainan kita taruh di belakang. Ya, untuk melindungi raja. Setelah rokade gini dia akan aktif dan untuk melindungi raja. Terus sifat benteng ini dia menjadi kuat kalau bagaimana? Dia menjadi kuat kalau dia bersatu begini. Nah, begini. Dan bersatunya benteng ini menjadi sangat kuat. Bentar, diambil dulu tempatnya yang mantap. Benteng ini menjadi sangat kuat kalau bergabung begini. Nah, seperti ini, karena ini kita dalam dunia catur kita menyebutnya bulldozer. Benteng akan sangat kuat atau sangat idealis atau sangat mematikan kalau ada di baris ke-7 begini. Kalau sudah ada di baris ke-7 ini,
ini lawan akan sangat kesulitan, bisa membunuh kalau sudah ada di baris ketujuh begini. Nah, seperti ini. Ini walaupun lawan kita punya dua benteng yang sama, seperti ini dia akan kesulitan. Rata-rata bisa membunuh. Ini kesini pun kan bisa mati. Ini kesini bisa mati. Jadi dia akan sangat kuat kalau di baris ketujuh. Kemudian kelemahannya benteng ini kalau kita majukan di awal pertandingan atau sampai sepertiga pertandingan, itu dia akan menjadi lemah kalau kita majukan karena akan gampang diserang. Kemudian kuda ini kelebihannya dia sulit ditebak langkahnya yang mana, karena langkahnya kan seperti ini, zigzag, langkahnya L. Jadi misalkan kuda di sini, ini akan banyak kemungkinannya, bisa sini, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemungkinan. Nah, ini tiap kemungkinan pun akan memunculkan kemungkinan yang lain. Jadi kuda ini agak sulit ditebak. Kalau dari mulai permainan tengah sampai akhir ini dia agak sulit ditebak kemungkinannya. Nah, kekurangan kuda itu dibandingkan gajah, dia hanya jarak pendek. Kalau gajah kan bisa jarak jauh, dari di sini kan bisa mengontrol diagonal ini, jadi panjang. Kalau kuda hanya ruang lingkupnya tidak sejauh gajah. Ini untuk kuda. Dan kalau kita punya kuda di permainan akhir, kita punya kuda dengan raja dengan kuda begini, musuh kita punya raja dan benteng begini, ini rumusnya bisa dibilang remis kalau putih tidak melakukan kesalahan. Kalau putih tidak melakukan kesalahan, ini akan remis. Itu karakteristik kuda. Jadi kuda ini lebih sulit ditebak daripada perwira yang lainnya, kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian gajah ini kelebihannya dia bisa nembak jarak jauh. Dari sini bisa makan yang ini, jarak jauh. Dan untuk posisi gajah yang terkuat itu bisa dibilang di sini. Nah, ini kita menyebutnya fianchetto. Nah, di sini kita taruh di G2 atau G7 atau B2 atau B7. Nah, di sini karena ini kita menguasai diagonal utama. Itu kalau gajah itu karakternya. Terus gajah kelebihannya juga kalau di ending begini, kita punya dua gajah begini. Nah, ini bisa membunuh raja lawan, dua gajah begini. Matinya seperti inilah misalnya. Nah, gini sekak gini kan bisa membunuh. Jadi itu kelebihan gajah. Kekurangannya dia kemungkinan itu lebih bisa ditebak daripada kuda, karena kuda kan agak sulit ditebaknya, dia mau melompat kemana. Nah, gajah akan sangat berperan dan bernilai lebih kalau permainan terbuka begini, artinya nggak rapat, artinya buah-buah kita dan buah-buah lawan itu sudah jarang. Kalau buahnya rapat itu keunggulan kuda lebih unggul. Kalau buahnya rapat dan banyak gitu loh. Nah, kelebihan gajah begitu. Terus kalau kekurangannya yaitu
rencana kita itu lebih bisa dibaca, walaupun belum tentu bisa diatasi ya, tapi lebih bisa dibaca daripada kuda. Jadi kemudian kita lanjut ke menteri. Karakter menteri ini sangat kuat. Menteri ini sangat kuat karena kalau kita punya menteri dengan raja aja, kita punya menteri dengan raja begini sudah cukup bisa membunuh raja lawan, walaupun dia punya benteng dan punya perwira yang lainnya. Misalnya dia benteng kuda begini, nah ini bisa membunuh dalam kondisi tertentu ya. Misalnya begini, misalnya seperti ini, kita sekak dia ke sini, 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 kita bentar kita sekak begini, dia ke sini, kita makan. Artinya kita bisa membunuh. Misalnya dia ke sini, kita sekak begini, sekak dia ke sini, kita ancam begini. Kemudian dia ke sini, kita ke sini, dia begini, kita sekak, dia tutup begini, kita sekak dan dia tutup ke sini, dia sekak, kita ke sini, dia ke sini, kita sekak. Nah, ini sudah menang. Dia ke sini, kita makan. Tadi raja dengan menteri aja bisa membunuh, bahkan bisa dibilang tidak terlalu sulit ya, tergantung keadaannya. Jadi itu karakter yang pertama. Pion tidak bisa mundur ya, kelebihannya setelah dia endgame dia menjadi lebih bernilai. Terus benteng dia akan berperan di endgame, di permainan akhir. Kalau untuk awal-awal permainan sampai permainan tengah itu dia masih istilahnya belum waktunya dikeluarkan itu karakternya. Kalau kuda karakternya dia lebih sulit ditebak rencana-rencananya atau gerakan-gerakannya. Kalau gajah lebih bisa dibaca daripada kuda, tapi belum tentu bisa diatasi rencana yang terbaca itu. Kalau menteri ini ya menteri dia paling berkuasa lah, paling punya kekuatan. Dia bisa jadi gajah, bisa jadi benteng, bisa jadi pion. Nah, jadi dia yang paling kuat. Sementara sampai sini dulu, nanti saya lanjutkan lagi dengan teori-teori dasar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.